kita angkat pujian Bapak Surgawi Puja Komunal. Tahu ya? Ada. Ini kan? Iya. Bapak Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapak Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Sekali lagi tangkap. Oh dia. Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, agar rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Ayo, apa yang buat kita doa? Aku. Dan kita Tuhan Yesus, terima kasih kepada malam ini kami bisa kembali berkumpul di rumah ini ya Tuhan. Terima kasih atas kesembuhan Papa dan Mama. Terima kasih atas kesehatan yang Kau anugerahkan bagi keluarga kami Tuhan. Kiranya kedepannya Tuhan hidup kami takkan sama lagi, kami mau menjaga kesehatan kami lebih lagi Tuhan. Kami mau menjaga tubuh ini sebagai bait Allah, sebagai bait Roh Kudus, sehingga kami bisa senantiasa memuliakan nama-Mu sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih sakit Tuhan. Kiranya Kau berkati supaya mereka sembuh, berkati aliran keluarganya besok, semoga tesnya negatif, kembali Ina juga. Dan terima kasih karena Engkau juga yang terus menjaga mereka, terus Mami dan Rafael juga Tuhan, semoga hasilnya juga negatif. Dan kiranya Engkau juga memberikan penghiburan bagi mereka yang ditinggal, bagi Cirebon, bagi orang-orang di luar sana yang kehilangan keluarga atau dari keluarga kami dan teman-teman kami juga. Dan Engkau yang menemukan mereka Tuhan, berikan mereka hari depan yang penuh pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, yang Engkau terus menjaga dan melindungi, dan kiranya kami senantiasa percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Amin.
Yuk, ada yang mau di sharing selama di isoman apa di rumah Mami, Wow, ini sih. atau mungkin kalian perkumpulan kalian sama papa mama atau sama saudara ya. Singkat Kami Pak. sudah negatif dengan Oh, makan. ya, Oh udah ya, Puji Tuhan. cepat ya. Bisa rambutnya ada kayak Hari dong. ini, hari ini kita sukacita keluarga kita. Mama udah beres, mami dan aku juga. Biar semua ya. Terus Samuel juga ya. Sampai mana? Samuel WK3R. Oh udah. Yang tadi di share di Oh, di bawah Bapak. belum. Belum pas satunya. Padahal aku udah sempat drop ya. Papanya itu. Iya, drop. Papa yang kemarin tunjukin ke Tapi sekarang Ciros. udah negatif cukup kan? Ya kemarin dia sempat apa batuk darah, mungkin proses penyembuhan. Samuel seberang sini. Selain. Apa? Iya. Sebenarnya situ kan. Ya. Yang dekatnya Aci. Banyak, Kemben banyak. Ini Pak Agam sekarang yang kena. Siapa? Pak Agam. R8 nomor. Aku nggak tahu. Aku bingung. Ada Kayak yang papa bisa? mama dulu deh. Ya papa. Papa boleh. Ya papa boleh ya. Papa ya. Papa bersyukur pertama lihat anak-anak papa tegar, kuat. Ya. Yesi udah Ketika- nangis. Ya, ketika nangis juga. 2 kali 3. Di mana? Di atas loteng pernah pas lagi di jemur baju dia nangis sendiri. Tapi nangisnya nangis bukan sedih Pak. Nanti ceritalah kamu nangisnya Iya. kenapa? Menarik. Jadi waktu papa merasa sudah ada waktu itu ya tanda-tanda ini, kan papa udah pernah rapid tapi negatif, rapid negatif. Tapi yang berikutnya tanggal 25 itu di situ papa merasa sesuatu yang wah ini kayaknya kenanya karena panas tinggi bapak kan sampai 38 ya. Tapi papa tidur kalian udah jauh mengingau, pagi-pagi papa nggak kuat, papa botak kepala sendiri udah karena papa kalau pusing kan rambutnya panjang kan pusing. Nah udah akhirnya papa putuskan potong rambut, kalian tidur, pagi-pagi papa kalian sudah botak. Nah tapi pagi itu papa sebenarnya udah merasa wah ini udah nggak merasakan rasa makanan pahit semua kan. Pasti kena ini ya kan. Bikin teh ya. Kalau itu bikin teh. Nah adik buat teh udah nggak Nah, ada rasa. ternyata kalau COVID itu nggak boleh makan yang manis-manis. Iya. Baru tahu mama juga setelah Waduh. baca-baca kan, itu masih makan virus. Virusnya harusnya puasa malah. Nah, lanjut Pak. Lanjut ya. Terus di tengah perjalanan itu ya papa merasa tidak membuat anak-anak panik, itu penting kan karena kalau terjadi sesuatu yang menakutkan, berbahaya, Tuhan Yesus bilang jangan takut, jangan panik. Tapi papa dalam doa papa berharap semua tenang ya kan. Nah papa udah di situ merasakan, tapi membuat tidak panik. Nah pada pagi itu besoknya papa pergi ke Cihos rapid kan. Rapid, wah nunggu 2 jam papa masih jalan-jalan tuh ya kan, masih nyuci mobil karena belum ada hasilnya kan. Pulang dari sana papa lihat pertama sekali positif, waduh positif kan. Di mobil papa bilang positif, dalam nama Yesus saya tidak takut ya kan, dalam nama Yesus saya percaya Tuhan sembuhkan bapak. Papa pulang ya kan, papa pulang ya antara merasa ya namanya ini kan, tapi ya jujur aja ada rasa seperti papa ditekan ya kan. Nah, tapi papa harus berusaha tenang, tegar di depan kalian. Itu mungkin kita kumpul, duduk ya kan, kasih tahu sama anak-anak sama mama papa positif, semua tenang. Jadi papa isoman ya kan, isoman selesai dan besoknya Maya kalian papa minta untuk rapid. Hasilnya anak-anak papa puji Tuhan negatif, malah mama yang positif ya kan. Ya udah Sering dating. ya karena di sini sering dating. Papa itu kan di sini tidur, mama suka nempel kepalanya. Ya udahlah, sayangnya mama lah ngerantau. Gitu.
Nah, mungkin juga dari usia ya, tapi papa ya. Lantas kalian diungsikan belum ya? Iya, langsung. Langsung diungsikan ya, ya langsung diungsikan. Mami minta langsung, mami itu yang kontak, gimana Din? Ya udah, anak-anak diungsikan, kalian diungsikan kan? Nah, waktu diungsikan jujur saja supaya papa tidak takut COVID-nya. Tapi perasaan papa, kalian akan pergi tinggalin papa untuk sementara, ya kan? Kayak ngusir kali. Kayak ngusir kalian. Kan sepertinya ngusir anak papa. Kalian pergi sana lagi, saya lagi ini. Itu yang papa membuat sedih. Papa cemen gimana? Iya, papa nangis kan? Iya kan? Papa enggak nangis. Nah, papa juga minta. Saya tidak nangis gitu. Ada videonya juga. Tapi papa minta, boleh papa nangis kan? Boleh kalian bilang ya kan? Karena merasa papa gini, nyuruh anak-anak papa berdua udah sana gitu. Ya kan? Papa tidak takut COVID-nya. Papa bilang saya tidak takut COVID-nya, tapi merasa. Nah, oke lah. Itulah hati bapak sama anak-anaknya toh. Nah, tinggal akhirnya mama karena positif, kalian pergi, kalian papa lepaskan, papa senang. Besoknya papa sama mama swab, pastikan ya. Karena rapid itu kan bisa saja virusnya bukan itu, tapi hasil swab mama papa dinyatakan SARS-CoV-2 ya kan? Ya, SARS-CoV ya. Nah, positif lah. Akhirnya papa sama mama isoman tuh, isoman buat apa tuh Maya? Buat besok bangun diri nih. Ya. Harus Makanya Diatur lah. banyak informasi, banyak orang ngasih saran gitu kan. Jadi ini ada obat dari GKI, ini ada obat dari Pak Jun, banyak. Jadi kan bingung nih mau dimakan, kan bener WA itu luar biasa. Jadi orang kan ngasih saran sesuai dengan pengalaman dia kan. Jadi kitanya yang bingung mana diminum gitu. Lanjut ya Papa ya. Ini Papa cerita aja supaya nanti kalau orang nanya kalian bisa sampaikan. Lantas mama sama papa isoman, papa di kamar, mama di sini supaya papa bisa lihat ya Maya. Mama tidurnya di sini. Aktivitas papa sama mama biasa. Kasih makan bebek, papa masih nyapu, nyuci semua. Memang ada rasa lelah waktu itu karena belum terlalu parah ya, masih isoman lah kata orang isoman. Mama masih ngerjain dapodik. Masih dapodik. Nah, jamu itu tanggal 29, 30, 31, tanggal 1 ya Maya. Nah, tanggal 1 papa yang drop ya. tanggal 3. Tanggal 2 ya. Oh, 3. Pernikahan. Iya. Oh, tanggal 2-nya papa drop, tanggal 3 masuk rumah sakit. Drop. Iyalah, karena tanggal masuk rumah sakit saya tanggal 3. Iya, papa dropnya tapi dari pagi. Iya, jadi papa udah mulai rasa drop. Papa padahal sebenarnya papa udah kuat kan, minum madu, jamu, wah tak ikutin semua, hirup-hirup aja kan. Drop. Papa bilang sama mama, papa drop. Ya kan? Nah, sebenarnya sebelum drop itu Om Catur udah telepon papa sama Bu Catur. Papa gimana? Nah, karena tante itu, om itu kan bilang, Pak Robin ada hipertensinya loh, hati-hati gitu kan. Jadi mereka mengingatkan, oh nggak apa-apa, tapi sorenya papa makin drop. Akhirnya mama kontak ke puskesmas ya Maya. Satgas Enggak, ini. jadi gini, mama kan kasih tahu tante Irma. Oh iya. Kasih tahu tante Irma, terus tante Irma bilang perlu oksigen nggak? Soalnya kemarin Pak ini siapa namanya, papanya Randy, Randy, Ya, Pak Hariawan. kok Randy siapa? Bilang. Papanya bilang itu kalau turun saturasinya dikasih oksigen lumayan kok, naikin gitu kan. Oh ya boleh, bilang gitu kan. Terus sampai Irma pergi panggil Om Catur bawa oksigen. Oksigen itu hanya bertahan 5 jam. Oksigen yang Kecil. yang segini. Nah, sambil Ya mau dikasih pakai tahu. selang itu di. Iya. Sambil dikasih tahu ini oksigennya hanya 5 jam, sedangkan besok hari Minggu. Hari Minggu itu biasanya tutup semua. Jadi mau ngisi oksigen ya gimana ya, pokoknya ini diatur lah gimana caranya, apa 15 menit di stopin gitu lah. 5 jam.
menit papa copot oksigennya turun lagi. Mama kan langsung bilang 15 menit 1 jam itu kan cuma dapat 4 kali kan. Iya. 5 jam kali 4 cuma 20 kali. 20 kali itu harus sampai hari Minggu, hari Senin baru dapat oksigen. Iya kalau langsung dapat kan, kalau dicopot papa langsung ke saturasinya gimana mau udah Iya. malam. Mama udah hitung-hitungan dari situ. Karena oksigen juga susah dapat. Hari Minggu emang nggak dapat. Hari Minggu libur semua. Libur kan. semua. Terus siapa yang beli? Nah itu juga bingung kan? Nggak mungkin. Makanya Tuhan buka pikiran Mama untuk hitungan secara matematisnya kan? Hebat juga lah. Baru itu kasih jalan cara berpikirnya Mama. Tapi justru mama sih baru sadar sekarang, justru karena mama stres itu yang mama bikin mama juga ngedrop. Iya. Karena kan sudah mikirin papa, terus begitu dapat kabar papa masuk IGD-nya sampai pagi itu mama udah nggak bisa tidur, sampai udah Iya. balikin mobil aja mama masih bangun, sampai udah bilang kok bangun, emang belum tidur, mama bilang gitu, dia kembaliin kunci mobilnya kan terus pulang. Ya udah mau tidur juga nunggu kabar papa sampai pagi baru papa masuk kamar Masuk kan. kamar. Jadi mama tuh jadi mungkin mama stres itu jadi bikin mama drop juga jadinya. Nah, habis itu Papa di ini oksigennya pokoknya hitungannya waduh. Jadi pernah sampai 88 ya, Mea? Ya 88 lah. Ah, udah akhirnya kontak ke Satgas di sini, Satgas di sana juga sibuk kali nggak ini. Akhirnya Papa kepikir, oh udah olah kan Satgas Undang Lestari telepon, terus di status grup keluarga Papa udah buat, semua keluarga dukung. Ayo diantar ke cepat ke rumah sakit. Datang nggak lama kemudian udah orang datang pakai baju covid, baju hazmat, gue datang. Tapi setelah koordinasi dengan gugus di sini ya Pak Dwi, akhirnya ya udah, dan kita telepon juga dokter itu ya Mea, untuk Dokter Eliana Eliana, yang kita waktu kontrol itu ya. suruh kalau sudah segitu harus segera ke IGD. Akhirnya Papa dibawa sekitar jam 4 kurang ke IGD. Sampai di IGD bro, itu antri yang pun. Jadi Papa itu langsung di depan pintu IGD sama Uda. Malah disuruh maju lagi supaya antrian kan maju. Jadi pintu terbuka maju berapa meter. Nah, sampai di situ Udamu nggak di dalam karena kaca juga dibuka. Ya toh mobil Papa itu sebenarnya udah, karena di rumah kan sudah sesak kan. Tapi Papa sebenarnya jujur gini, Papa berusaha terus tenang, tidak panik, karena ibarat kalau dulu pelajaran Papa berenang kalau di laut, kalau panik membuat kita akhirnya tenggelam, ya kan? Papa berusaha tenang. Nah, ingat Tuhan Yesus, ingat anak-anak Papa, itu yang mensupport, ya kan? Udah ingat Mama semua, udah. Papa juga tahu pasti banyak orang berdoa. Nah, di situ di depan IGD berharap masuk, ternyata ngantri. Nah, nggak lama kemudian dokter periksa Papa sebenarnya saturasinya berapa, di bawah 90 berapa, ya kan? Nggak apa-apa, masih bisa bertahan. Karena dokter itu lalu lalang, hiruk pikuk mereka di dalam. Baru di depan Papa, giliran yang ngantri depan Papa udah nangis-nangis karena papanya meninggal di situ. Meninggal. Aduh, datang udah aduh lewat, ya kan? Inna ilahi wa inna rojiun. Dia begitu marah sampai pintu itu pintu, dia marah sama perawat karena telat, dianggapnya telat, tapi nggak bisa kan. Terus ada orang di belakang main salib, nah datang, oh nggak boleh nyalip, semua keadaan darurat, jadi nggak ada yang siapa duluan, ya kan. Sempat Udamu agak marah juga, kok malah langsung masuk, itu ada yang tiba-tiba masuk, mungkin karena pintu terbuka masuk. Nah, gimana itu? Papa bilang mau lah, nggak apa-apa lah, mungkin dia harus ini. Lewatlah satu orang kan, masuk ke dalam. Tapi di belakang Papa itu masih banyak antri orang. Nah Papa pikir, paling masuk 1 jam 2 jam. Ternyata apa? Jam 10 malam. Jam 10 malam baru masuk ke IGD. Berarti berapa jam Papa di situ? 6 jam kan? 6 jam di depan pintu. Di depan pintu. Bertahan.
yang penting dapat dulu di IGD. Nggak tahu papa didorong kemana, pakai kursi dorongnya mas, roda itu langsung dibuat ke tempat tidur kayak mama itu, ya kan? Nah, pokoknya papa ingat langsung letakin gitu, ya letakin. Papa pikir udah ditangani papa kan, tapi belum dia papain. Cuma karena itu IGD, papa bilang sama udamu olah. Ya kita berterima kasih ya Tuhan pakai udah olah membantu papa ya. Nah, papa bilang sama udah dek kamu pulang aja, karena ini di ruang IGD bahaya, ya kan? Bahaya sekali kan kalau sampai di. Ya udah papa nggak lama kemudian udamu pulang, kamu pulang aja nggak apa-apa. Abang kuat, harus kuat ya kan? Ya kan? Jadi sepintas lalu papa lihat muka Udola itu lewat dia pergi udah. Nah di situ papa mulai hilang seperti udah oksigen udah berkurang kan. Jadi kalau suplai otak oksigen ke otak kita mungkin kan udahlah. Nah cuma dengar hiruk pikuk, suara nangis, teriak, ribut sepintas lalu. Mungkin kayak musik relaxing. Akhirnya papa tertidur, ya kan? Nah sekitar jam 3 ada dokter, papa lupa, nggak tahu. Saya dokter ini, saya tangani kamu. Ya, sama perawat. Iya, saya bilang. Iya kan? Udah. Disitulah papa merasa ada yang nanganin, mungkin dikasih, nggak infus, kayak obat lah ya. Nah, udah nggak sadar. Pagi-pagi papa udah di ruang ini apa? Di kamar, gitu. Nah, waktu jam 3 itu, lupa papa jam berapa itu sebenarnya papa dimasukin ke ruangan itu loh, kayak ngeprint itu apa namanya itu? Radiologi. Crit, di print 2 kali. Ya kan? Nah, di situ. Jadi disuruh ini kan, yang tentu dipegang sama perawat, takut jatuh kan. Nah, terus oh ya, ada dokter yang tangani papa. Kalau papa itu dalam kondisi sesak memang kan. Nah, nggak lama kemudian sekitar jam 7 jam 8 lah kalau nggak papa salah. Pokoknya udah pagi, papa terbangun sudah dipasang itu yang papa foto itu bergantungan kayak botol-botol di atas itu loh. Infus, obat, vitamin. Nah di situ papa dikasih tahu, Pak Robin, ada dokter perempuan ya pakai baju hazmat gini. Bapak mengalami pengentalan darah. Karena tensi papa 171 per 112 di situ. Ya tinggi banget, ya kan? Bapak darah tinggi, ya saya ada riwayat darah tinggi. Karena darah papa kental, di selangnya itu udah kental dia. Kentalan. Jadi papa itu disuntik di sini habis dulu kan. Di sini udah habis ini bekas. Terus diambil darah. Jadi mungkin darahnya harus sirkulasinya itu kan. Disuntik, dikasih obat. Nah udah. Terus habis itu minta izin di mana lagi disuntik. Pusar papa disuntikin terus keliling. Selekit disuntikin. Nah waktu darah kental itu baru dek, itu kan kental, itu darah nggak disedot, dipaksa masuk. Jadi waktu dipaksa masuk si perawatnya bilang hitung 1, 2, 3 ya, karena dipaksa kan, 1, 2, aduh. Ya. Jadi didorong dia. Orang yang fobia tidak boleh mendengar iya, ini. Ya kan, ditembak, tapi ditembak, ya kan. Kalau papa didorong aku ditarik. Iya ditembak. Nah, papa baru ingat lagi satu lagi. Waktu dipasang oksigen itu papa dengar gini dokternya. Pasang 5 bola. Jadi kan itu ada tabungnya itu. Dikasih 1, 2 bola, 5 bola itu jadi kecepatannya kan papa pernah kirim video. Jadi membuat udara segar di ini. Nah, 3 kali 24 jam itu papa dikasih 5 bola. Jadi kecepatan itu karena dia tidak tabung sentral. Jadi pernapasan papa sudah mulai ini. Nah, tapi papa berusaha begini. Kalaupun terjadi sesuatu bagi papa masih bisa beritakan kebenaran, Injil kebenaran semua orang. Pagi itu papa dalam kondisi lemah, papa bilang ini. Ada kan videonya kan, saudara-saudara percaya Yesus, ada sahabat setia. Papa ingat sahabat yang setia itu Yesus. Gak apa-apa papa sambil belajar update. Sebenarnya itu menenangkan banyak orang. Maksud papa gini loh.
bukan saya aja ngalamin ini, banyak orang di luar. Tapi percayalah, ada sahabat setia namanya Yesus, ya kan? Terus Papa puji Tuhan, haleluya, berusaha menenangkan. Di ruangan itu ada 5 orang, Kak. 5 orang penderita COVID semua. Setiap malam Papa sama teman-teman itu paduan suara. Udah suaranya norok. Ya gitu bapak-bapak. Bapak-bapak. Nah, umur 50 di samping Papa 53 toh, di samping Papa 50. Sebelahnya Pak Subandi Itu berarti COVID semua ya? COVID. Nggak ada yang nggak ada yang Nggak ada, cuma semua COVID. perawat itu yang pakai. Iya, perawat itu kan cuma lihat matanya doang, Bu. Dan perawat itu tidak boleh makan, tidak boleh pipis, Iya. tidak boleh selama 8 jam, asifnya 48 jam. Terus ada Pak Umar 70 tahun. Papa tahu setelah kita mulai sehat semua kan, nanya-nanya. Jadi ruangan 4x6 diisi hanya dibatasi korden ya, Dek. Gitu. Nah, Papa tahu nama mereka karena suster sering panggil kan, Pak Jason, Pak Robin, Pak Subandi, Umar. Nah, Pak Subandi. Ada namanya Pak Umar 70 tahun. Dia mengalami satu sakit Alzheimer ya. Dia lupa, dia suka lupa. Kalau dia ke kamar mandi, dia copot itu. Jadi infusnya pagi jam tengah malam, Papa lihat kok ada darah di lantai berceceran, ya kan? Serem. Di kamar mandi, Papa kan karena pintu korden Papa langsung ke kamar mandi, pintunya itu udah penuh darah kan, berdarah dulu. Ih, ada apa nih? Karena Papa pencet kan, datang orang, kenapa? Sus, itu darah. Wah, Pak Umarnya, kenapa Pak? Infusnya dicabut. Enggak, saya enggak cabut. Pusing. Ya. Dan itu berulang-ulang, 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya kan? Berulang-ulang dia. Terus kadang-kadang dia puk di celana, udah tua ya. Nah, Papa tanya waktu Papa dipasang oksigen, pokoknya pagi ada yang kenalin namanya. Saya perawat parodi namanya Rido. Ya, besok ditanya lagi, masih kenal sama Rido, ya kan? Nah, itu Papa ambil telepon, Pak Lupa, terima kasih ya. Nah, lantas ya itu Pak Umar itulah ya. Terus ada Pak Subandi, ada Pak Jason. Di antara kami semua yang kelihatan tenang Pak Jason, karena dia datang santai dia. Jadi nggak ada ini, cuma dia ngalami penyakit COVID, tapi ada penyertanya juga deh kalau nggak salah, dia ginjal kayaknya dia, gitu. Nah, cuma ya namanya malam itu nggak bisa tidur ternyata di situ, ngorok kan, apalagi di sebelum Nah, yang bisa Papa lakukan, kita semua tenang Pak Subandi. Nah, Papa bilang tenang, saya punya Tuhan Yesus yang bisa ini. Wah, nggak ada pandang siapa di situ kan? Nah, Papa dengar putar lagu relaxing, soal teduh mereka dengar, lagunya enak ya tidur. Tidur itu baru jam 3 jam 4 kita, kenapa? Mungkin udah lelah. Itu. Nah, hari ketiga 4 selama 5 hari Papa nggak bisa makan, Guru, Dek. Jadi kalau dikasih makan itu nggak bisa masuk. Nah, cara satu-satunya Papa bisa makan, Papa tiduran, karena kalau Papa duduk gini pening, gitu. Papa melangkah 4 langkah ke kamar mandi, itu Papa mau jatuh, ya kan? Nah, jadi kayak ada beban, ngos-ngosan. Jadi kadang-kadang suster temanin sampai perawatnya sampai pintu kamar mandi nggak boleh ditutup, takut ada yang jatuh. Jadi pipis. Nah, Pak Umar karena ada di kamar mandi dia pipis di dalam tong sampah. Papa tegur, Pak jangan tong sampahnya di dalam. Oh iya, dia lupa kamar mandi ada tapi pipis. Itu yang Alzheimer itu. Iya, Alzheimer itu. Tapi itu membuat kami semua ketawa-ketawa. Iya, jadi ada hiburan. Lucu. Ya ampun. Kalau dia pukan, Papa kopoknya itu, saya nggak buang air. Saya di kamar mandi, padahal dia buang air di situ. Kasihan memang. Nah, dari kami berlima, Papa, Pak Haryanto suka dihubungin keluarga, dia enggak.
Sampai kita tanya, Pak Umar kok nggak ada telepon? Nggak tahu, saya nggak ditelepon. Kasihan sekali dia. Kalau kita kan masih dihubungi anak-anak papa, mama, teman-teman. Dia nggak ada telepon, beda ini. Kasihan. Kasihan banget kak. Kasihan banget. Papa tanya, Pak Umar tinggal di mana? Di Tanjung Duren, kata dia. Nah, kalau Pak Pak Jason di Tanjung Priuk. Nah, Pak Subandi di Menteng ya. Nah, satu lagi yang Gerai Indira teman Papa kan. Nah, tapi Pak Umar itu nggak ada yang telepon, nggak ada yang nanya kondisi dia. Aduh, kasihan banget, aduh. Kayaknya keluarganya bilang gini kali ya. Ya udahlah, pulang dengan sehat. Kalau sehat ya kayaknya nggak tahu lah. Tapi untuk kita saling hibur. Jadi kalau dia lihat kan papa itu kan di kamar mandi Parwin gitu. Canda-canda. Jadi ada hiburan juga. Pagi-pagi dengan lagu-lagu Pance, lagu-lagu ini kan. Ya udah. 5 hari itu papa nggak bisa makan buruk. Jadi kalau papa makan tiduran, nasinya masukin didorong sama air. Yang penting ini karena apa? Harus makan obat kan harus makan kan. Nah, papa sebenarnya merasa bersalah. Itu makanan terbuang terus. Itu 5 hari. Tapi puji Tuhan, mau hari ke-6 tiba-tiba malam dikasih makan, habis makanan papa. Wah, Puasnya itu prestasi ya. Yang benar-benar. pas ini kan Iya. pas ngomong sama kakak kan dia pas makan bersama papa. Iya, itu baru kali itu papa bisa makan. Kagetnya dari nggak bisa tiba-tiba bisa makan. Papa senang banget. Wah, semangat kan. Karena semangat, papa ingat kan ada roti, ada pisang, papa makan. Rotinya udah kadaluarsa, tanggal 8. Iya kan? Ada pisang udah busuk. Papa masukin aja ke mulut. Tanggal 8 kan masih bisa. Gak kerasa juga. Nggak kerasa juga, pokoknya kenyang gitu kan. Kenyang kan? Kenyang. Terus papa tanya, Saya pernah ngeliat di Biasanya YouTube. biasanya nonton lihat di YouTube orang Kan orang kena COVID kan, terus dia pakai bawang. nggak kerasa Juga apa-apa. ya pas dia bawangnya pas papa nggak Iya. berasa tuh dimakan ya. baru lihat sana juga biar ini. Nah, terus intinya baru bisa makan hari ke-5 ya. 5. Papa ingat hari ke-5 memang ya hitungannya begitulah ya, Papa yang dari tidak bisa makan pagi itu tiba-tiba malam itu papa bisa makan habis lagi. Lapar kan? Malam-malam lapar sampai papa tanya suster, "Sus, pantry buka?" Nggak buka Pak malam-malam. Jadi ada sebenarnya ada brosur ya Maya, pesan makanan. Karena udah tengah malam, nggak ini, ya udahlah, apa yang ada papa minumin, papa makan, ya kan? Pisang busuk, ya udahlah, paling ujung-ujungnya yang membuat mungkin tubuh papa udah butuh energi, gitu dong? Baru kerasa lapar. Ya, tapi selama itu papa hanya ingat anak-anak papa, ingat mama. Nah, papa itu sebenarnya berjuang juga mau menolong mama kan, mama kan sakit. Nah, baru papa ingat ada yang terlewat. Waktu papa di hari pertama itu papa telepon mama, papa mau drop gitu kan, telepon lagi udah, diantar lagi mama, ya kan? Nah, papa pikir ya udahlah paling antri-antri ya Maya. Nah, akhirnya papa dengar mama itu baru ngantri mulai jam 2 siang ya Maya. Jam 2 siang mama itu baru masuk ke dalam IGD itu jam 11 malam. Berarti berapa jam? 2, 11, 5 tambah 9 jam. 9 jam kan? Hampir 10 jam lah ya. Nah, papa dengar mama sudah masuk di IGD jam 11. Puji Tuhan lah, papa bisa tidur. Karena nggak bisa tidur. Nggak tahu papa tertidur. Papa malam itu ingat mama sudah masuk IGD. Paling nanti sebentar lagi masuk kamar. Cuma kaget waktu papa tanya, gulanya mah ya, papa gula aku 700. Dari mana gitu kan? Mungkin mama diobserv di situ. Nah, pikiran papa, mama itu sudah masuk kamar. Pagi-pagi mama SMS papa, papa aku haus. Loh, emang mama di mana? Bayangan papa kan sudah di kamar. Saya masih di IGD. Lah, kok nggak? IGD nggak kayak IGD, jadi mama tuh di kamarnya itu kan ini ya, gini kan gini, terus kan gini. Ini pintu yang keluar masuknya Iya, IGD nutup kan. itu. Nah yang sebelah sini kan admin.
Nah mama tuh ada di kamar yang sebelah sini nih. Kamar sebelah ini pintunya tuh pintu biasa geblak. Orang lewat kadang lupa nggak nutup pintu, jadi mama pasti pintu situ kan sampai bengong lihat ini gini nggak kayak gini. Gelap, mama bisa lihat sampai jalanan sampai Iya, keluar. parkiran gitu Parkir. loh. Jadi persis di pintunya Kan itu. mama kan nggak punya selimut, nggak punya apa kan, untuk bawa jaket kan, jadi itu dia Betul. sampai gini. Tasnya mama sampai mama cangklongin terus gini. Sampai bingung mama ini nggak kayak gini, jadi bingung mama sampai Iya. gitu dalam kondisi gitu, jadi kan nggak bisa tidur kan, terus orang lewat nangis Nangis. meninggal kan, Iya. jadi kan mama jadi tambah ciut Iya, hatinya. betul. Jadi suara kayak tangis. people storage gitu ya. Iya, jadi itu Kak. Memang dalam kondisi itu kita harus tenang ya. Kalau nanti ada orang teman mau apa, ingat, papaku itu belajar tenang sama mamaku. Tenang, jangan panik, ingat Tuhan. Udah, tenang, jangan panik, ingat Tuhan. Tenang. Karena apa? Secara mental kalau kita jatuh, sel tubuh kita, hormon tubuhnya jatuh juga, kita down ya kan. Sekarang di IGD yang ada teriakan, tangisan, jeritan, sesak napas, campur semua. Suara dokter rawat nggak berhenti, tak lari tak gitu terus nggak berhenti. Sama di ruangan papa kan 326, pintu nggak boleh ditutup, terbuka terus, ya kan? Itu papa dengar sebelah tengah malam ada yang nangis, atau ada yang meninggal, ya gitu-gitu. Sehat, ada yang tiba-tiba darah baru masuk, itu terus. Nah, tapi karena memang saling menghibur sambil ini, jadi lupa yang kayak gitu kan. Nah, jadi waktu papa dengar mama udah haus, papa telepon, udah mau olah, ya kan? Oh, yang antar mama juga udah olah ya, Emma ya, waktu itu. Enggak, waktu ke IGD juga udah olah, yang hebat lah, luar biasa dipakai Tuhan itu, kita doakan dia. Terus mama itu akhirnya dapat minum ya, Emma ya. Nah, langsung mama WA. Papa, ya, aku sudah puas minumnya. Aduh, puji Tuhan, mama udah minum kan? Berarti kan udah cukup haus mama, semalaman nggak minum gitu loh. Jadi papa bayangkan kalau papa sesak, kalau mama kehausan, ya kan? Takut dehidrasi. Kelaparan sebenarnya. Kelaparan. Kalau kelaparan masih bisa tahan kan? Iya, Kalau haus, kan susah. susah nahannya. Mana mama kan biasanya kalau minum banyak ya dia bolak balik minum terus kan mama biasanya. Nah, papa pikir mama itu sudah masuk kamar jam 7 itu. Nah, ternyata masuk kamar jam 3 sore. Berarti total mama baru dapat kamar berapa? 25 jam. Luar biasa ya mama ya. Ya luar biasa, Tuhan kita luar biasa jaga mama. Papa juga komunikasi ya. Jadi disitulah namanya survival, bertahan, berharap. Ya bertahan, jangan panik, gitu saja. Nah, kalau sebenarnya baru jujur ya, jujur papa jujur sama kalian. Waktu papa udah sesak, cuma satu minta sama Tuhan. Kalau Tuhan pun panggil papa, cukup papa. Ya kan? Jangan mama lagi, gitu loh. Karena ya udahlah. Karena papa udah sesak, udah oksigen di otak papa udah berkurang. Gitu. Udah panas. Nah. Kalau papa pergi gimana kita gitu Iya. kan ya. Gak ada papa kan repot banget. Nah, tetapi itu sebenarnya tipuan iblis mempengaruhi cara berpikir kita. Papa selalu lawan. Papa bilang gini, pergi kamu ke sana, nggak ada. Nah, mama ingatkan papa gini, iblis itu coba mengganggu pikiran kita, tapi dia tidak bisa membaca pikiran kita. Benar kan? Waktu dia ganggu, dia bilang gini, oh kamu akan mati, kamu akan meninggal ini. Papa bilang, tidak, saya punya Tuhan Yesus. Nah, ketika dia mengganggu papa tidak menyangkali, ya Tuhan menjadi kekuatan bagi papa, ya kan? Nah, begitu juga mama, ketika mama mengalami itu, ya kadang-kadang kondisi gitu, papa duduk di papa angkat tangan papa minta, Tuhan tolong mama, tolong, gitu kan? Tolong mama, tolong Tuhan. Nah, papa dia dapat pekerjaan Tuhan di situ. Nah, akhirnya setelah lewat perawatan itu tanggal 9 dokter datang ke papa. Tanggal 6
tanggal 8 dia bilang gini, 3 hari kan 5 bola, turun 4 bola, 3 bola kan, 2 bola dan akhirnya 1 bola. 1 bola itu kayak ban kempes halus gitu kan. Nah, akhirnya si dokter Pak Robin, kita berhentikan 1 kali 24 jam ya. Jadi dimatikan sama mereka, oksigennya hari ke-6. Ya toh, menuju hari ke-7 kan, ya kan, tanggal 9, tanggal 8. Karena ternyata tanggal 8 ke-9 dimatikan, saturasi Papa 9798. Nah, sorenya Papa dikasih surat keterangan ini semua, kalau Papa besok bisa pulang tanggal 9. Ya kan? Nah, cuma karena ada harus surat negatif, Papa sebenarnya masih berdebat, bukan berdebat, minta penjelasan. Jam 11 malam dijelaskan ke Papa, Pak, memang Papa belum ada hasil negatif, tapi ini surat dari dokter. Ini catatan bahwa Bapak itu sudah membaik sembuh, dan supaya memberikan kesempatan buat orang yang di IGD. Oh, Papa terima, nggak apa-apa kalau begitu, saya terima, saya baik. Saya juga tidak mau berlama-lama di sini kan. Oh ya Pak Robin ya. Nah, tadinya mau pulang malam ini atau besok. Kalau malam itu kan Papa belum siap apa-apa kan. Siapa yang ngantar, siapa yang jemput. Akhirnya Papa bilang, boleh nggak besok saya habis mandi pagi saya? Oh nggak apa-apa, silakan aja. Itu kan tergantung kita. Akhirnya Papa jam 6 itu mandi rapi, siapin semua, koordinasi dengan Mama. Mama malah bilang gini, Pak, menurut dokter ini Papa harus nginap isoman di penginapan atau di mana. Waduh, penginapan lagi karena nggak boleh ketemu dengan anak-anak Papa dulu kan. Aduh, gimana lagi nih. Nah, cuma Mama ingat, coba telepon Pak Jun, Om Jun. Wah, Papa telepon nggak diangkat, ketiga diangkat, ya kan? Mungkin karena pagi kan masih tidur. Ada apa Pak Robin? Pak, saya udah boleh pulang isoman, boleh nggak saya pakai rumah? Oh ya silakan. Pak Robin nanti tak siapin. Jadi nggak ada basa-basi si Pak Jun. Wah, pakai aja Pak Robin. Nah, saya telepon si Udin yang tinggal sini. Ditelepon, Udinnya nggak bangun-bangun. Katanya ada yang gedor-gedor nggak? Oh nggak bangun-bangun kan? Nggak bangun-bangun, diulang-ulang Pak Jun. Setelah setengah jam atau 1 jam Papa lupa, dikabarin. Oh ya Pak Robin, udah kunci udah dibawa. Terus Mama koordinasi dengan Pak Ropik, koordinasi gitulah kan. Udah sekitar jam 9 Papa udah siap lanjut di situ. Nah, puji Tuhan juga Pak Jun, Om Jun siapin tempat isoman buat Papa. Ya toh, Om Jun nanti juga Tante Popi, Bu Popi nanti bareng di situ kan. Nah, di situ Papa berharap, aduh Mama besok bisa nyusul ya kan. Tanggal 9, 10 Papa isoman, tanggal 11 Papa udah 2 hari di situ, bosan juga kan. Nggak ketemu anak-anak Papa, hanya ketemu lewat pintu gitu doang. Nah, siang jam 11 itu Papa tertidur di sofa itu mah. Si tiang ada suara yang mengingatkan Papa, nanti malam buatkan perjamuan. Perjamuan, ya kan? Ya perjamuan, Papa bilang, ya buatkan perjamuan di hadapanku. Ya, Papa belajar taat. Pak, ini nggak mungkin suara setan, pasti suara Tuhan gitu kan? Ya Tuhan, saya taat, saya akan membuat perjamuan dengan anak-anak. Nah, Papa kan ya udah secara sederhana saja, pokoknya menginginkan akan kasih Tuhan. Papa buka YouTube tentang perjamuan, banyak versi kan. Tapi Papa melihat di sini intinya ini, perjamuan itu mengingatkan kasih Tuhan bahwa kita adalah anak Tuhan yang diselamatkan, ya kan. Udahlah, mengingatkan kasih Tuhan bahwa Tuhan itu baik, Dia berkorban untuk kamu, untuk anak-anakmu, untuk kita semua. Yang penting kamu sudah mengerti kebenaran, ya kita sudah diselamatkan, percaya kepada Yesus. Akhirnya malam kita sepakat jam 20 perjamuan. Ya kan, kita doain kan semua gimana. Nah, besok paginya perjamuan malam kan. Mama itu mujizat Tuhan itu, langkah-langkah kita mengandalkan Tuhan itu. Pokoknya dalam hidup kalian anak-anak Papa, setiap kali ngalami apa, ingat jalan Tuhan itu jalan terbaik. Jangan lakukan hal-hal. Kan kakak Mama minta apa? Ya. Minta baju
satu, celana panjang satu, celana pendek satu, nggak mau lebih karena mama sudah mau pulang ke hari ini, mama punya iman. Iya. Kalau bilang gitu kan, iman itu mendahului apa yang ada Iya. di depan kita. Dan pagi-pagi mama kabarin papa, hah pulang. Ingat tadi malam kan kita berdoa supaya cepat berjumpa. Padahal sebenarnya hitungannya mungkin mama 2-3 hari lagi atau 5 hari lagi. Karena tunggu gulanya gitu kan. Covid Ya. gimana? Hitungan mama itu biasanya kan kalau boleh pulang tuh kalau PCR, tes PCR sudah iya. positif kan. Nah, mama ingat waktu mama di tes PCR itu pagi-pagi dibangunin di gitu loh. Nah kan mama pikir wah berarti karena mama sempat nanya dokter katanya PCR-nya itu hari ke-8, hari ke-berapa gitu kan, pokoknya ada hitungannya tuh. Mama sempat ingat, mama ngitung tuh berarti sebenarnya itu mama masih hitungannya masih 5 hari lagi. Tapi mama beriman pokoknya mama mau pulang, berarti PCR-nya harus hari Minggu atau hari Senin pagi supaya bisa pulang gitu kan. Mama pikir udah aduh nanti anak-anak sudah mau mulai sekolah segala, pokoknya mama pengen mama tetap sudah hadir di kelas gitu loh. Jadi iman mama pokoknya Tuhan nggak mau lama-lama lagi gitu loh. Jadi mama bangun pagi tuh nggak ada yang PCR ya, besoknya bangun nggak ada yang PCR lagi. Aduh mama sudah sempet apa, wah nggak bisa pulang nih, udah baju tinggal satu ini kan. Mama kan udah berimannya pokoknya satu baju untuk tidur malam itu dan satu lagi baju untuk pulang ya kan, celana panjang itu kan. Nggak tahunya siangnya langsung dokternya datang, ibu ada keluhan apa lagi? Nggak ada, cek semuanya kan. Iya ibu sudah bisa pulang. Benar dokter. Iya. Semangat gitu. Jadi Di luar dugaan, kalau di luar rancangan manusia itu ternyata Tuhan bisa melakukan mujizat gitu. iya. Kalau lihat Alkitab coba lihat Yosua 5 ayat 16 coba. Aduh, Aku ada. coba baca Yosua. 5 ayat 16. Ya, nggak mau buka ayat. Yosua. Mau mama tahu ini nggak COVID-nya gitu apa? Gideon sih di Ada. Papa RDR COVID-19. Kalau tahu Om Catur, Papa memang udah COVID SARS itu. SARS 2. SARS 2. Yosua 5 ya? 16. Nggak ada. Yang itu Kata-katanya apa? doa orang benar. Doa orang benar. Nah. Itu Besar-besar kalau itu ada. lagunya itu dari Elia kali. Ada tuh kuasa. Yang apa? Oh, yang Yakobus 5 ayat 16. Apa? Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling Oh, mendoakan iya, supaya iya. kamu sembuh. Doa orang yang Nah, benar bila itu. dengan yakin doakan sangat Jadi, besar kuasa. Nah, siapa orang benar itu? Orang benar orang yang dibenarkan dalam Tuhan. Hmm. Jadi kalau Tuhan minta kalian doakan teman karena kalian udah dibenarkan, besar kuasanya. Amin. Ya. Jadi Papa selalu gitu, kalau ada orang sakit Papa tidak pernah wah mau dia. Kenapa? Orang benar adalah orang yang dibenarkan dalam Kristus, yang sudah terima Yesus, ya kan? Oh kalau saya berdosa saya orang benar, tetap kita jadi orang benar. Tapi datang minta ampun, saling mengampuni, minta ampun, Tuhan apa? Ya kan? Tuhan tetap pakai kita. Jadi jangan kok, wah saya lagi berdosa nih, nggak boleh berdoa, nggak ada. Kamu udah dibenarkan, ya, dibenarkan. Orang benar sangat besar kuasanya. Ingat malam itu kita berdoa secara kolektif, iman kita iman kolektif, ya kan? Dari iman Papa dituntun, kamu itu imam dalam keluargamu. Tuhan pakai kan. Nah malam itu kita perjamuan, kita punya iman yang kuat, kolektif, ya. Datang ke Tuhan, ya kan? Kalau Papa datang sendiri mungkin, kalau kita datang sama-sama kita gerubutin Papa di surga gimana? Ibarat gini, Papa punya 2 anak nih, Jesse minta motor sama Papa kan, Papa belum kasih. Kak, coba ngomong sama kita diskusi. Akhirnya Papa belilah motor, ini kan, ibarat gitu kan, kolektif kan, imannya kan jadi ini kan. Akhirnya
papa sebagai ini kan, ya udahlah anak-anakku tak kasih lah karena penting. Tapi melihat keperluannya kan. Iya. Nah, malam itu kan kita datang ke Tuhan, udahlah Tuhan kolektif. Ya akhirnya itu, ya kan iman kolektif kan? Iya iman kolektif kan? Pulaan satu istilah. Iya iman kolektif kan? Papa di situ karena waktu Papa Tuhan bilang kamu ini itu iman ketaatan Papa sama Tuhan. Ajak anak-anak Papa, akhirnya apa? Kita datang nih sama Papa di surga. Udahlah ajak mama sembuh, ajak ya itu kan akhirnya Papa di surga. Ya udahlah anak-anakku, iya kan? Nah disitulah Papa merasa kita dirangkul malam itu. Waktu kita berdua walaupun online itu Papa merasakan ada satu aliran yang membuat keyakinan. Oh ini nih. Nah itu kan. Nah waktu Papa share itu di PMK, teman-teman Papa PMK bilang apa? Di grup-grup, Bin, kamu ini benar nggak kamu gini? Artinya mereka seperti katanya mereka dikuatkan, mereka diurapi dengan itu kan. Sampai bilang, kamu beda ya. Saya masih Robin, masih suka ketawa, lucu-lucu bilang. Nah yang mereka bilang itu mungkin ada sesuatu yang mendorong mereka juga perlu perjamuan gitu kan. Jadi perjamuan itu kan nggak harus dari gereja kan, ya kan? Anak-anak Tuhan yang dibenarkan. Kita juga gereja. Iya, kita anggota gereja. Enggak, Ya, kita gereja. secara apa kita Kita baiknya gereja. Allah kan. Iya. Nah, kolektif kan. Nah, iman kolektif itu ada ternyata. Ya kan? Nah, contoh gini, ketika Yesus menghardik ini orang ketakutan ketika mereka tidak takut, ya akhirnya ya itu kan. Nah, puji Tuhan sampai di situ akhirnya ya Papa Mama besok dapat kabar itu, wah makin semangat lagi. Akhirnya Mama datang pertama kali Papa melihat wajah Mama kalian, cintaku sudah balik. Papa itu manja-manjain Mamamu, cintaku gitu. Karena apa? Mama itu kan belahan hati Papa. Kalian hatinya Papa semua kan. Semua kalian belahan hati Papa. Tapi Senang banget Mama ini. ini benar. Carilah suami yang seperti Pak. Papa memang ngeyel-ngeyel, tapi oke, itu saja dari Papa. Puji Tuhan sampai hari ini. Tadi Papa kemarin ya Pak kita pas Papa rapid juga terakhir. Wah, dalam hati Papa negatif positif, tapi dalam iman Papa selalu katakan saya mendahulukan. Saya sudah pasti negatif dalam nama Yesus. Akhirnya negatif. Nah, ketika Mama juga gitu, jujur ya Maya, waktu kita buka ada rasa deg-degan juga gitu kan. Tapi iman kita sudah mendahulukan, tindakan itu mengaminkan ya dan amin. Akhirnya negatif. Dari pagi Papa lagi habis masak, Mama minum. Papa, kenapa Ma? Mama negatif. Wah. Artinya kumpul hari ini kita ketemu dengan anak-anak. Mari. Pujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mama sekarang. Kan aku mau pipis dulu. Ya, Ini ditutup dulu nggak kayaknya biar gantian. Iya. ya. Gantian ya. Cancel dulu. Ya. Enggak.